Halo, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Folklore Bukan Lisan. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Nur Ainun Harahap sebagai pemateri. Kemudian yang kedua, ada Fitri Teresia Sinaga sebagai pemateri. Kemudian yang ketiga, ada saya sendiri, Yuda Sagala, moderator sekaligus pemateri. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Ainun. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari folklore bukan lisan atau folklore non-verbal lisan. Adapun folklore bukan lisan merupakan folklore yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembentukannya itu diajarkan secara lisan. Adapun folklore bukan lisan ini terbagi menjadi dua subkelompok, yang pertama material dan yang kedua bukan material. Bentuk folklore yang material terdiri dari arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian dan perhiasan adat, kemudian ada makanan dan minuman rakyat, dan kemudian ada obat-obatan rakyat. Sedangkan yang bukan material terdiri dari gerak isyarat tradisional atau gestur dan bunyi isyarat atau komunikasi rakyat. Folklore bukan lisan ini mencakup semua genre budaya material yang dihasilkan oleh rakyat, yakni semua artefak hasil budaya yang dapat disentuh, dipegang ataupun dimakan. Oleh sebab itu, folklore bukan lisan ini adalah berupa benda berwujud kehadiran fisik, baik yang dimaksudkan untuk pengguna secara permanen maupun tidak permanen. Kemudian ada bentuk-bentuk folklore bukan lisan, yang dimana folklore bukan lisan ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada yang material dan yang kedua ada immateri. Yang pertama ada folklore material atau kebendaan. Bentuk folklore material ini ada terbagi menjadi beberapa contoh seperti arsitektur rakyat, kerajinan rakyat, pakaian dan perhiasan rakyat, makanan dan minuman rakyat, obat-obatan rakyat, dan peralatan tradisional. Yang pertama ada arsitektur rakyat. Menurut Amos Rapoport, arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut pranata budaya dasar. Pranata ini meliputi tata kehidupan sosial masyarakat dan budaya masyarakat yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur tersebut. Yang kedua ada kerajinan rakyat. Menurut Sugiono dan kawan-kawan, kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan seperti tikar, anyaman, dan sebagainya. Barang-barang sederhana ini biasanya mengandung unsur-unsur seni, dapat pula didefinisikan sebagai usaha kecil-kecilan yang dikerjakan di rumah masyarakat. Ketiga ada pakaian dan perhiasan rakyat. Pakaian dan perhiasan rakyat biasanya dikenal dengan pakaian dan perhiasan tradisional, yang dimana pakaian adat ini merupakan pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat setempat secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Pakaian adat tersebut merupakan kebanggaan identitas yang dimiliki oleh suatu daerah. Sedangkan perhiasan rakyat itu biasanya digunakan sebagai pelengkap dari pakaian adat. Yang keempat ada makanan dan minuman rakyat. Menurut Marwanti, makanan tradisional mempunyai pengertian makna makanan rakyat sehari-hari, baik yang berupa makanan pokok, makanan selingan, atau sajian khusus yang sudah turun-temurun ada sejak zaman nenek moyang. Cara pengelolaan dan resep makanan tradisional dan cita rasanya unsurnya adalah bersifat turun-temurun, sehingga makanan tradisional di setiap daerah itu berbeda masing-masingnya. Yang kelima ada obat-obatan rakyat. Obat-obatan rakyat atau obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional. Bahan atau ramuannya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bahan hewan, bahan mineral yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan oleh masyarakat. Obat-obatan tradisional ini biasanya dianggap atau dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat menghilangkan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Yang keenam ada peralatan tradisional, yang dimana peralatan tradisional ini merupakan satu di antara warisan kebudayaan nenek moyang. Benda yang sudah ada sejak zaman dahulu ini bersifat sederhana, yang dari segi penggunaannya masih alami dan cenderung menggunakan tenaga manusia. Peralatan tersebut digunakan untuk membantu dan mempermudah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya bentuk folklore bukan lisan yang imaterial atau bukan kebendaan, yang dimana bentuk folklore imaterial ini terbagi lagi menjadi dua contoh, yaitu ada bahasa isyarat dan laras musik, yang dimana bahasa isyarat ini adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh dan gerakan bibir, bukannya suara untuk berkomunikasi. Kedua adalah laras musik. Laras musik ini merupakan bunyi-bunyian isyarat yang digunakan oleh masyarakat
di suatu daerah setempat sebagai alat bantu berkomunikasi, yang dimana bunyi-bunyi yang dihasilkan digunakan sebagai komunikasi oleh masyarakat, yang dimana hal ini telah dilakukan dari generasi ke generasi. Baiklah, untuk topik pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Veteri Sinaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh folklor bukan lisan dari Sumatera Utara. Yang pertama ada arsitektur rakyat. Rumah Bolon merupakan salah satu arsitektur dari Sumatera Utara yang berasal dari suku Batak Toba. Rumah Bolon memiliki bentuk persegi. Rumah Bolon mempunyai model seperti rumah panggung. Rumah ini memiliki tinggi dari tanah sekitar 1,75 cm dan tingginya rumah Bolon ini menyebabkan penghuni rumah atau tamu yang hendak masuk ke dalam rumah harus menggunakan tangga. Bagian dalam rumah Bolon adalah sebuah ruang kosong yang besar dan terbuka tanpa kamar. Rumah berbentuk persegi 4 ini ditopang oleh tiang-tiang penyangga. Tiang-tiang ini menopang tiap sudut rumah, termasuk juga lantai dari rumah Bolon. Rumah Bolon memiliki atap yang berbentuk seperti pelana kuda. Ukiran khas yang disebut dengan gorga ditemukan di bagian dalam luar dan baik dalam maupun luar bangunan. Gorga berbentuk seperti cicak yang menggambarkan suku Batak dapat hidup dan beradaptasi di mana saja. Kemudian seni kerajinan tangan. Salah satu seni kerajinan tangan yang berasal dari Sumatera Utara yaitu songket sipirok. Songket sipirok yang merupakan kain tenun sejenis songket yang dapat digunakan untuk berbagai acara seperti misalnya acara resmi ataupun acara-acara adat lainnya di Sumatera Utara. Sesuai namanya, kain songket ini berasal dari daerah Sipirok, Tapanuli Selatan. Kain songket ini memiliki berbagai warna dan motif yang menghiasinya, bahkan beberapa di antaranya merupakan motif yang tergolong sangat rumit dalam proses pembuatannya. Songket Sipirok ini adalah usaha kerajinan tangan yang hanya ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang ketiga, pakaian rakyat. Pakaian adat di Sumatera Utara adalah ulos, di mana pakaian adat tersebut dibuat dengan menggunakan kain ulos yang berbahan sutra dan diproses dengan cara ditenun. Kain ulos dibuat secara tradisional atau menggunakan alat tenun bukan mesin. Kain ulos merupakan sebuah benda sakral atau simbol restu, kasih sayang, dan persatuan seperti yang ditorehkan dalam pepatah Batak, ijuk pangihut niholong, ulos pangihut niholong, yang artinya jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih antara sesama. Yang keempat yaitu perhiasan rakyat. Salah satu perhiasan rakyat dari Sumatera Utara yaitu kalabubu. Kalabubu juga dieja yaitu kalabubu adalah sebuah kalung atau cincin leher yang digunakan oleh prajurit suku Nias di Sumatera Utara. Kalabubu adalah simbol perang dan kepahlawanan Kalabubu. Dipercayai dapat melindungi seorang prajurit yang memakainya. Kalabubu juga disebut sebagai kalung pemburu kepala karena pada dahulu kala hanya orang yang telah membunuh musuhnya dan memotong kepalanya yang diperbolehkan untuk memakai kalabubu. Kalabubu biasanya terbuat dari cangkang kelapa yang dipotong menjadi bentuk piringan kecil. Terkadang juga piringan-piringan ini terbuat dari cangkang penyu. Kemudian yang kelima ada makanan rakyat. Salah satu makanan rakyat yang berasal dari Sumatera Utara yaitu arsik. Arsik ikan mas adalah salah satu kuliner yang telah melegenda di tanah Batak. Tak hanya karena cita rasanya yang kaya gizi, arsik juga berkaitan erat dengan ritual adat kebatakan dan acara-acara keluarga. Arsik ikan mas kerap digunakan pada pesta pernikahan adat Batak. Arsik juga ditata di atas mampan bersama sayuran dan seonggok nasi putih. Sajian itu kemudian dipersembahkan khusus untuk pengantin. Pada acara-acara keluarga, arsik kerap menghiasi dapur orang Batak. Tak kala anak seseorang yang hendak merantau, orang tua biasanya menyajikan ikan mas arsik untuk disantap anak-anaknya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh folklor bukan lisan yang ada di Sumatera Utara. Minuman tradisional. Kami mengambil contoh tuak. Tuak merupakan sadapan yang diambil dari tanaman enau atau aren. Sadapan dari enau atau aren dalam bahasa Indonesia disebut nira. Tuak biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Batak. Tuak ini juga kerap disajikan di dalam perayaan pesta adat Batak. Kemudian ada obat-obatan tradisional. Kami mengambil contoh minyak gosok Kaskaro. Minyak gosok Kaskaro adalah minyak tradisional buatan suku Batak Karo yang diramu secara tradisional dan sudah sangat dikenal secara turun-temurun di kalangan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Kemudian ada bahasa syarat. Kami mengambil contoh
5 gerakan yang terdapat dalam tortor somba-somba pada adat Batak. Yang pertama, ada makna tangan di butuha atau tangan di atas perut. Makna gerakan tangan di atas butuha ini melambangkan hasangapon yang artinya wibawa bagi penari. Yang kedua, ada makna marsat tabi di para teatean. Makna gerakan ini adalah mohon izin atau menghormat dengan posisi tangan menyembah. Dengan gerakan kedua tangan disatukan, didekatkan di hati atau di dada. Yang ketiga, ada makna marsat tabi tuloloan. Makna gerakan ini adalah mengajak dengan hormat terhadap sesama dengan posisi tangan menyembah. Kedua telapak tangan disatukan dan sejajar dengan bahu. Tuloloan artinya kepada sesama kail atau kalayak ramai. Yang keempat, ada makna sombah hula-hula. Makna gerakan ini adalah menghormat kepada guru atau kepala sekolah dengan posisi tangan menyembah. Kedua telapak tangan disatukan, didekatkan di dekat muka sambil menjongkok. Kemudian yang kelima, ada makna mangido pasu-pasu. Makna gerakan ini adalah meminta berkat kepada hula-hula dengan posisi tangan menyembah. Kedua telapak tangan disatukan, didekatkan di dekat kening dengan posisi kepala yang agak menunduk. Kemudian contoh berikutnya, folklor bukan lisan yang ada di Sumatera Utara. Laras musik, kami mengambil contoh uning-uningan. Uning-uningan merupakan kesenian tradisional Batak Toba yang digunakan sebagai sarana pendekatan kepada pujaan hati. Konon juga bermanfaat sebagai alat komunikasi antar manusia dengan sang pencipta, Mula Jadi Nabulon. Kesenian ini terdiri dari musik instrumental, di mana alat musiknya berupa alat musik tertua dan asli dari masyarakat Batak Toba. Baiklah, dalam pembahasan ini, kelompok kami menarik kesimpulan. Folklor bukan lisan ini mencakup semua genre budaya material yang dihasilkan oleh rakyat, yakni semua artefak hasil budaya yang dapat disentuh, dipegang, atau dimakan. Dengan demikian, folklor bukan lisan ini berupa benda berwujud dengan kehadiran fisik, baik yang dimaksud untuk penggunaan secara permanen ataupun sesekali. Bentuk folklor yang tergolong material ialah arsitektur rakyat, bentuk rumah asli daerah, bentuk lumbung padi, dan sebagainya. Kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh, makanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang bukan material antara lain gerak isyarat atau gestur, dan bunyi-bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat. Baiklah, demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kritik maupun saran, kami persilahkan.